Selain artikel panjang tadi, di sini saya juga memiliki informasi ringkas berupa artikel pendek. Di mana artikel pendek yang pertama, di sini saya mengangkat judul terkait dengan kenapa sih ibu itu harus istirahat yang cukup setelah melahirkan. Secara garis besar membahas tentang manfaat istirahat bagi pemulihan fisik dan juga emosional. Hal ini tuh masih sering diabaikan oleh ibu-ibu baru dalam memanfaatkan waktu istirahat setelah melahirkan. Mungkin ibu-ibu baru tuh terlalu bersemangat setelah melahirkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin sebelumnya tidak bisa dijalankan saat dia melakukan kandungan ataupun pada saat proses persalinan. Kemudian ada tips saat menyusui juga, di mana di sini saya ada tips secara singkat bagaimana menyusui yang baik dan benar. Lalu ada yuk kenali tanda bahaya pasca persalinan. Nah, secara garis besar di sini membahas tentang tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai oleh ibu setelah melahirkan. Kemudian cara praktis memandikan bayi baru lahir, di mana ada langkah-langkah sederhana secara praktis tentu saja untuk memandikan bayi gimana sih yang baik dan juga benar, dan juga agar bayinya tersebut tuh aman, karena kan bayi baru lahir biasanya sensitif terhadap berbagai hal gitu. Jadi diupayakan harus benar-benar yang benar dalam memandikan bayi. Lalu kapan harus ke posyandu? Ini jadwalnya, dimana berisi kunjungan-kunjungan rutin ke posyandu untuk memantau perkembangan entah itu bayinya maupun ibunya. Kemudian alasan ataupun tujuan dibalik artikel pendek ini, kenapa saya membuat artikel pendek ini. Yang pertama, untuk artikel yang pertama ya ini karena topik ini tuh berisi edukasi soal pentingnya istirahat setelah melahirkan yang masih jarang dibahas. Karena mungkin hal ini banyak orang yang merasa hal ini itu tidak terlalu penting untuk dibahas, padahal itu sangat-sangat krusial dan juga vital tentu saja untuk mengatasi hal seperti stres ataupun penyakit mental yakni baby blues tadi. Lalu tips saat menyusui, di mana artikel ini hadir sebagai panduan praktis yang membumikan teknik menyusui agar ibu merasa lebih nyaman dan juga percaya diri. Kemudian yuk kenali tanda bahaya pasca persalinan. Topik ini dapat membantu ibu-ibu untuk mencegah hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan ataupun menimbulkan gangguan terhadap kesehatan dirinya setelah melahirkan. Lalu ada cara praktis memandikan bayi baru lahir, di mana topik ini dapat membantu gak cuma ibu saja, baik itu ayah ataupun keluarga lainnya, dalam memandikan bayi secara baik dan benar agar bayi merasa aman dan juga nyaman. Kemudian kapan harus ke posyandu, ini jadwalnya. Ini untuk memberikan informasi sederhana tapi vital yang sering mungkin terlewatkan oleh ibu-ibu. Karena kapan dan kenapa sih harus ke posyandu?